Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang data warehouse yang disusun oleh Jenny Rasela Griffith Sugianto dengan NIM 20210903100145. Pertama, latar belakang. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk analisis dan pelaporan data dalam skala besar. Data warehouse juga bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Kedua, pentingkah data warehouse untuk perusahaan? Tentu, data warehouse sangat penting bagi perusahaan modern karena yang pertama, mempermudah dalam mengambil keputusan, yang kedua, memberikan akses data yang cepat, dan yang ketiga, memberikan data yang konsisten. Berikut adalah manfaat utama dari data warehouse yang terdiri dari 5 manfaat. Manfaat yang pertama, yakni integrasi data yang lebih baik. Salah satu manfaat utama dari data warehouse adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan menggunakan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau ETL, data dari sistem operasional yang tersebar dapat dikumpulkan, dibersihkan, dan disatukan ke dalam data warehouse. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki pandangan yang holistik dan terpadu tentang bisnis mereka, menghilangkan silo data yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Manfaat yang kedua, yakni analisis dan pelaporan yang lebih efisien. Data warehouse menyediakan lingkungan yang optimal untuk analisis dan pelaporan data. Dengan menggunakan query yang kompleks atau alat analisis data, pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi data dalam data warehouse untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja bisnis, tren pasar, dan pola perilaku pelanggan. Dengan menyediakan akses yang cepat dan terstruktur ke data historis dan saat ini, data warehouse membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan terinformasi. Manfaat yang ketiga, dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu manfaat utama dari data warehouse adalah kemampuannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menyediakan akses yang mudah dan terstruktur ke data yang relevan, pemangku kepentingan di berbagai tingkat organisasi dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti dan fakta. Data warehouse memungkinkan analisis yang mendalam tentang kinerja bisnis, memungkinkan identifikasi tren, peluang, dan tantangan yang memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat dan tepat. Manfaat yang keempat, meningkatkan intelijen dan efisiensi bisnis. Banyak bisnis menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti harga, informasi pelanggan, tren pembelian, informasi vendor, dan banyak lagi. Banyaknya informasi dapat membuat kewalahan dan membuat semua tidak dapat digunakan. Menyimpan data ini di berbagai platform membutuhkan biaya yang besar. Dan manfaat yang kelima, yang terakhir, menyimpan data historis untuk wawasan jangka panjang. Meskipun penting bagi bisnis untuk memanfaatkan tren jangka panjang, hal ini tidak boleh mendikte strategi jangka panjang bisnis. Bisnis membutuhkan wawasan jangka panjang untuk memiliki kelangsungan hidup jangka panjang. Dan gudang data memungkinkan bisnis menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kita membahas tentang perbedaan skema. Skema bintang dan skema snowflake adalah sarana untuk mengorganisir data mart-mart atau gudang-gudang data dengan menggunakan basis data relasional. Kedua skema tersebut menggunakan tabel-tabel dimensi untuk mendeskripsikan data yang terdapat di dalam tabel fakta. Karakteristik utama dari skema bintang adalah bahwa tabel dimensinya tidak dinormalisasi. Lalu, perbedaan utama dari skema bintang dan skema snowflake adalah semua tabel dimensi pada skema snowflake telah dinormalisasi. Proses normalisasi tabel-tabel dimensi pada skema snowflake ini disebut dengan proses snowflaking. Sehingga tampilan tabel-tabel pada skema snowflake bentuknya menyerupai snowflake atau salju. Selain itu, perbedaan lainnya adalah dalam hal kompleksitas query-nya. Skema snowflake memiliki kompleksitas query yang lebih kompleks dibandingkan dengan skema bintang. Selanjutnya, kita akan menganalisis data warehouse pada perusahaan. Di sini kami mengambil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang dikenal dengan Indofood. Tantangan
Data penjualan dan konsumen yang terfragmentasi, kesulitan dalam memahami perilaku konsumen, inefisiensi dalam program marketing. Solusinya, implementasi data warehouse dengan platform IBM Cognos Analytics. Hasilnya, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen, identifikasi target pasar yang tepat, pengembangan strategi marketing yang lebih efektif, dan peningkatan profitabilitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data warehouse pada perusahaan Indofood, yakni faktor kunci kesuksesan implementasi data warehouse yang pertama dukungan manajemen. Komitmen dan dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek dan alokasi sumber daya yang memadai. Kemudian, tim yang kompeten. Dibutuhkan tim yang ahli di bidang data warehouse, data mining, dan business intelligence untuk membangun, mengelola, dan menganalisis data. Kemudian, proses yang terdefinisi. Proses yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ETL, serta untuk pengelolaan dan pemeliharaan data warehouse. Yang keempat, kualitas data. Data yang akurat, lengkap, dan konsisten merupakan fondasi utama untuk analisis yang bernilai. Yang kelima, keterlibatan pengguna. Pengguna dari berbagai departemen perlu dilibatkan dalam proses implementasi dan dipelajari cara penggunaan data warehouse untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Telah sampailah kita pada penghujung video. Terima kasih telah menyimak. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.